Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadaw bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal masa' wa khaira ma ba'da, wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal masa' wa syarri ma ba'da. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Jamaah dan ikhwas sekalian dirahmati Allah, alhamdulillah. Siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam kajian fikih sirah nabawiyah. Satu perjalanan panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengarungi kehidupannya yang penuh dengan pengorbanan, dedikasi yang tinggi dan tentunya perjuangan. Beliau di dalam mendakwakan tauhid, di dalam mengentaskan masyarakat jahiliyah dari kebutuhan, dari kesyirikan menuju peradaban dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala serta menyembahnya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Perjalanan panjang Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tentu menyimpan banyak sekali pelajaran berharga untuk kita dan faedah-faedah yang bisa kita petik darinya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tazkiyah langsung dari langit. Sebagaimana tertuang di dalam surat Al-Ahzab ayat 24, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Ayat ini menunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai simbol, maskot, dan dijadikan sebagai suri tauladan yang baik untuk kita semua. Maka tentu dari kita mempelajari dari sudut manapun, dari sisi manapun pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucapan, perbuatan, akhlak, perangai beliau itu pasti ada kebaikan untuk kita. Pasti ada pelajaran bisa kita petik darinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita masa-masa terputusnya wahyu. Setelah sebelumnya kita membahas tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu pertama kali, meskipun sampai kita bagi dua sesi 2 bulan. Di sini ada satu pembahasan yang memang tidak disebutkan di dalam kitab sejarah. Ya, di dalam beberapa kitab-kitab sejarah tidak disebutkan secara utuh. Ada yang hanya disebutkan secara global terputusnya wahyu. Namun kebanyakan di antara kitab-kitab sejarah tidak mencantumkan kisah ini. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita lihat dalam kajian hadis misalnya atau dalam kajian tauhid, ternyata terputusnya wahyu ini menjadi salah satu pembahasan yang wajib kita sampaikan. Karena terdapat sebuah riwayat di mana riwayat ini diperselisihkan oleh beberapa manusia. Ada yang mengatakan riwayatnya sahih dan ada pula yang mengatakan bahwasanya riwayatnya tidak valid dan tidak sahih. Karena di balik terputusnya wahyu inilah yang kemudian orang-orang yang sengaja dari awal benci terhadap sosok Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu menggoreng terus. Istilahnya selalu menebarkan dan menyebarkan terus syubhat bahwa terdapat sebuah riwayat yang diklaim sahih, dan nanti kita akan bahas, diklaim sahih
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengalami stres. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhirnya punya keinginan untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin bunuh diri. Nah, di dalam kajian ilmu hadis pun demikian, dalam kajian ilmu tauhid atau akidah, hal inilah yang kemudian seringkali diluruskan oleh para ulama dan ustadz-ustadz kita semua. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita nanti lebih banyak membahas tentang sejauh mana riwayat ini sahih ataukah tidak. Kemudian nanti kita akan bahas pula bagaimana hukum bunuh diri. Karena inilah yang kemudian diklaim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlintas di dalam benak beliau punya keinginan untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung atau bukit. Baru kemudian nanti kita akan bahas kenapa Allah Subhanahu Wa Taala harus memberikan tenggang waktu masa terputusnya wahyu, hingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun agak sedikit ragu apakah ada kelanjutan dari 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ataukah memang terhenti sampai itu saja. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan terputusnya wahyu ini, beberapa ulama silang pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan 3 hari. Dari wahyu pertama sampai kemudian wahyu berikutnya. Ada yang mengatakan jaraknya itu sekitar 40 hari. Dari 5 ayat pertama surat Al-Alaq hingga insyaallah nanti kita akan bahas di sesi kedua turunnya ayat dan menjadi wahyu yang kedua. Nah, dalam masa-masa tenggang inilah terdapat sebuah riwayat, apalagi riwayat ini disebutkan di dalam Sahih Bukhari, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam masa-masa menunggu penantian dan ketidakpastian apakah ada kelanjutan dari wahyu pertama kepada wahyu kedua dan begitu seterusnya, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bolak-balik, terkadang dari rumah kemudian ke Gua Hira. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari rumah kemudian ke bukit namanya Subair, ada yang mengatakan Sabir, guna untuk menanti apakah ada kelanjutan dari wahyu yang pertama ini. Hingga pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking bingungnya pada puncak-puncak tekanan yang begitu tinggi dalam mental Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya terlintas keinginan untuk melemparkan dirinya dari puncak bukit. Nah, ini yang nanti kita akan jadi pembahasan, insya Allah kita akan jadikan pembahasan utama di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala itu sampai punya keinginan untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung atau dari bukit. Hal ini kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam sembari mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan saya adalah Jibril yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Engkau benar-benar adalah dutanya Allah Subhanahu wa taala. Engkau enggak usah ragu. Engkau pun enggak usah merasa berkecil hati dengan adanya masa terputusnya wahyu ini." Sejak kejadian itulah kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam agak sedikit tenang. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah bisa menerima kenyataan yang sebelumnya menjadi buah pikiran. Berhari-hari lamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kondisi kebimbangan. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dari riwayat inilah yang seringkali digoreng, oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang yang tidak suka sedari awal terhadap sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada 3 faedah penting yang ingin kita sampaikan pada kesempatan hari ini berkaitan dengan terputusnya wahyu. Yang pertama, pelajaran yang pertama itu adalah apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar punya keinginan untuk bunuh diri? Hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar-benar
punya keinginan untuk bunuh diri berdasarkan riwayat yang dicantumkan oleh Sahih Bukhari dalam kitabnya tersebut. Lah untuk menyikapi riwayat ini, jamaah dirahmati Allah, ada 3 pendapat di kalangan para manusia. Yang pertama, dari kalangan orang-orang orientalis, termasuk diantaranya adalah orang-orang Nasrani. Bahkan sebagian mereka adalah orang-orang Syiah Rafidah yang ikut meramaikan, ikut menunggangi masalah ini. Di mana pendapat yang pertama dari kalangan orang-orang sebagian Nasrani, kemudian orang-orang orientalis dan orang-orang Syiah Rafidah mengatakan riwayatnya ini sahih, valid, dan ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW punya niat buruk untuk berbuat dosa besar, yaitu bunuh diri. Ya, alasan klasik mereka mengatakan bahwasanya hadis ini tercantum dalam Sahih Bukhari, dan itu diyakini kevalitannya dan kesahihannya oleh semua kaum muslimin. Maka berarti tidak bisa kemudian kita abaikan, apalagi kemudian kita tolak. Ini menurut pendapat pertama dari kalangan orang-orang Nasrani. Ya, bahkan di dalam sebuah milis, orang-orang Nasrani sampai kemudian menuduh dan menistakan Nabi SAW. Inilah bukti jahatnya Nabi kita Muhammad SAW. Wal'iyadubillah, menurut mereka. Ini adalah bukti jahatnya Muhammad. Hanya gara-gara, ya ada dalam beberapa situs disebutkan, hanya gara-gara Muhammad ini tidak bisa mencontek, katanya. Tidak bisa mencontek ilmu-ilmu yang selama ini dikuasai oleh Waraqah bin Naufal. Karena kita tahu kan, Nabi SAW ketika pertama kali mendapatkan wahyu, tempat untuk berkonsultasi siapa? Waraqah bin Naufal. Nah, disinilah kemudian fakta ini dibelokkan oleh orang-orang Nasrani. Salah satunya mereka mengatakan bahwasanya hanya gara-gara Muhammad ini tidak bisa menguasai seluruh ilmu yang selama ini dikuasai oleh Waraqah bin Naufal, yang akhirnya menjadi tekanan, menjadi buah pikiran. Nabi SAW itu diklaim tertekan, kemudian stres, bolak-balik keluar rumah ke Gua Hira, nggak ada lagi wahyu kedua. Dari rumah balik lagi ke bukit yang namanya Sabir atau Suber, pun tidak mendapati orang yang pertama kali dulu menyampaikan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Dan itu diyakini oleh sebagian orang-orang Nasrani. Pun demikian bagi orang-orang orientalis, ya, sebagian juga meyakini demikian, bahwasanya Muhammad ini memang punya niat buruk untuk bunuh diri. Salah satunya diakui oleh Terence Armstrong. Beliau adalah seorang mantan biarawati kemudian masuk Islam. Tapi karena minimnya ilmu yang ia kuasai setelah masuk Islam, ketika menulis sejarah Nabi SAW dalam sebuah karya yang dia beri judul Muhammad, subhanallah, ketika membahas tentang masa terputusnya wahyu, Terence Armstrong ini ikut-ikutan, ya, meramaikan dengan adanya sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Nabi SAW itu punya keinginan buruk untuk bunuh diri. Ya, pun demikian dengan seorang orientalis yang lain yang bernama Philip Yanikiti di dalam kitabnya History of the Arabics. Beliau juga mencantumkan di situ kisah yang memang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, bahwa Nabi SAW itu punya keinginan untuk bunuh diri. Intisarinya ini adalah kelompok yang pertama. Di antara mereka yakin banget bahwasanya riwayat ini valid, tidak diragukan lagi, bahkan menunjukkan bahwasanya Muhammad ini punya niat buruk untuk bunuh diri. Ini kelompok pertama. Adapun kelompok yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan bahwasanya riwayat ini sahih karena ada di dalam Sahih Bukhari. Tapi ada beberapa catatan. Apa catatan untuk menyikapi dan menanggapi riwayat ini? Pendapat yang kedua ini mengatakan bahwasanya apa yang terlintas di dalam benak Nabi SAW itu hanyalah apa? Hanya keinginan.
Tapi intisarinya keinginan Nabi SAW kan tidak terwujudkan. Maka bagian dari keinginan manusia ingin melakukan ini, ingin melakukan itu, dan itu adalah wajar. Maka pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini adalah bagian dari apa? Tekanan pada diri Nabi SAW karena tidak kunjung turunnya wahyu yang kedua. Tapi hanya sebatas keinginan Nabi SAW ingin bunuh diri. Meskipun kenyataannya hal itu tidak terjadi karena Nabi SAW itu maksum dari perbuatan dosa besar, yaitu bunuh diri. Ini adalah pendapat yang kedua. Karena kita tahu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang punya keinginan, punya niat buruk, tapi kemudian tidak terlaksanakan dan tidak tertunaikan, apakah masih dicatat sebagai amalan buruk? Yang tidak, dalam sebuah hadis yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Arba'in Nawawiyahnya. Tidak. Makanya pendapat yang kedua mengatakan ingin mengambil jalur tengah. Riwayatnya ada di dalam Sahih Bukhari, berarti sahih. Tapi ini sebatas keinginan, karena tidak pernah kita jumpai Nabi SAW benar-benar melaksanakan apa yang terlintas dan menjadi keinginan beliau. Kelompok yang kedua. Adapun kelompok yang terakhir, yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kelompok yang insya Allah paling mendekati kebenaran. Kelompok yang ketiga mengatakan bahwasanya kisah ini tidak valid. Berarti riwayat ini selama kita katakan tidak sahih, maka kita tidak bisa jadikan sebagai acuan dan landasan di dalam mengambil sebuah produk hukum. Berarti kalau seandainya riwayat ini tidak sahih, jangankan terlintas keinginan Nabi SAW, ya, maka ketika riwayat ini kita katakan tidak valid, ya sudah. Berarti tidak mungkinlah bagi Nabi SAW bunuh diri, apalagi cuma sekedar terlintas untuk melakukan bunuh diri, karena dasarnya sudah tidak kuat. Karena riwayatnya itu dianggap tidak sahih. Nah, pendapat yang ketiga ini jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah pendapat yang insya Allah lebih mendekati kebenaran. Mungkin ada yang masih bertanya-tanya, bagaimana riwayat ini tidak sahih, sedangkan Imam Bukhari apa? Mencantumkan di dalam sahihnya. Nah, di sini nanti kita akan bahas dan nanti kita akan ulas biidznillah taala. Pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang lebih mendekati kebenaran, itu dilihat dengan berbagai sisi. Ada beberapa pertimbangan-pertimbangan kenapa pendapat yang ketiga ini dianggap sebagai pendapat yang paling sahih. Yang pertama, kita akan mempelajari dari sisi sanadnya. Ya, dari sisi sanadnya. Yang kedua nanti kita akan membahas dari sisi matannya. Baru kemudian nanti kita akan melihat dari sisi kenapa Imam Bukhari mencantumkan di dalam sahihnya. Yang pertama, dari sisi sanadnya itu sudah bermasalah. Karena diketahui ada beberapa perawinya yang memang punya iskal, punya masalah. Salah satunya itu adalah Muhammad ibnu Umar al-Waqidi. Muhammad ibnu Umar al-Waqidi, bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, semua kitab-kitab karangan beliau itu penuh dengan kedustaan. Itu Imam Syafi'i mengatakan demikian. Pun demikian dengan Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan bahwasanya orang ini adalah seorang pendusta. Maka semua riwayat yang berasal dari jalur Muhammad ibnu Umar al-Waqidi tidak bisa dinyatakan kesahihannya. Jadi dari sisi sanad ada beberapa perawi yang bermasalah. Salah satunya Muhammad ibnu Umar al-Waqidi. Perawi yang kedua juga bermasalah, bahkan dianggap lebih parah. Siapakah dia? Dia adalah Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Abi Musa. Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Abi Musa itu adalah perawi lain yang ikut serta dalam meriwayatkan sebuah kisah di mana Nabi SAW punya keinginan untuk bunuh diri. Bahkan para ulama ilmu hadis sudah menyatakan
Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Abi Musa ini lebih parah daripada Muhammad ibnu Umar al-Waqidi. Berarti bisa dipastikan dua perawi yang bermasalah, apalagi mendapatkan label seorang pendusta, ini tidak bisa dianggap enteng bagi para ulama ilmu hadis. Pun demikian, status hadis ini menurut Syekh Albani rahimahullah ta'ala ketika memberikan komentar terhadap kitab Fiqh Sirah miliknya Imam Al-Buti, miliknya yani Al-Buti dari Syria. Ya, kalau Fiqh Sirah Nabawiyah yang kita jadikan sebagai rujukan ini adalah karangan dari Profesor Dr. Zaid Abdul Karim Ali Zaid. Kalau ini ada Fiqh Sirah Al-Buti. Lah disinilah kemudian Syekh Albani rahimahullah ta'ala ikut serta memberikan sumbangsi terhadap dan ini menjadi catatan yang ketiga mengenai sanad riwayat ini. Kata Syekh Albani rahimahullah ta'ala setelah diteliti, ya, Ma'mar ini infarad. Infarad itu menyendiri. Ya, hampir semua jalur-jalur dari perawi, ada jalur dari Yunus, ada jalur dari Akil, itu tidak menyebutkan tambahan Nabi punya keinginan bunuh diri, kecuali dari jalur siapa? Ma'mar, itu satu-satunya. Maka disinilah kemudian Syekh Albani rahimahullah ta'ala mengatakan hadisnya bermasalah. Ya, jadi ini hadisnya mursal, bahkan ada yang mengatakan hadisnya mu'dal. Jadi terputus dari dua yakni perawi, subhanallah. Istilah-istilah ini adalah istilah yang sudah masyhur di kalangan para ulama ilmu hadis. Tapi intisarinya, Syekh Albani selain memberikan kritikan terhadap dua perawi ini, Syekh Albani rahimahullah ta'ala juga memberikan kritikan terhadap status kenapa Ma'mar ini menyendiri di dalam meriwayatkan tambahan riwayat bahwasanya Nabi SAW punya keinginan bunuh diri, padahal perawi yang lain tidak mencantumkan tambahan ini. Maka ini menjadi sebab Syekh Albani mengatakan riwayat ini tidak valid dan tidak bisa dinyatakan sebagai hadis yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah diantara hasil dari analisa para ulama ilmu hadis. Secara sanadnya bermasalah karena ada dua perawi yang bermasalah tadi. Muhammad ibnu Umar al-Waqidi, ada Ibrahim ibnu Muhammad ibnu Abi Musa. Bahkan status hadisnya ini kata Syekh Albani bermasalah karena Ma'mar ini menyendiri, berbeda dengan perawi-perawi yang lain dari jalur Yunus maupun dari jalur Akil. Berarti secara sanad bermasalah sudah. Yang kedua, dilihat dari tinjauan matan. Matan itu dari teksnya. Ya, para ulama menyatakan hadis ini selain matannya bermasalah, selain sanadnya bermasalah, perawinya, matan atau teksnya ini juga tidak selaras dengan akhlak dan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki akhlak yang mulia. Bahkan semenjak kecil pun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dijaga oleh Allah. Sudah kita ulas yang dahulu. Bagaimana peristiwa pembedahan dada ini adalah bagian dari bentuk penjagaan Allah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah sampaikan dahulu bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditidurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 2 kali dan itu diakui oleh Nabi agar tidak ikut-ikutan di dalam pentas musik yang itu adalah menjadi bagian dari walimatul urs. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di usia mudanya. Ya, di malam hari Nabi SAW langsung ditidurkan oleh Allah, tidak bangun kecuali di pagi harinya. Dan itu terjadi sebanyak 2 kali. Maka bagaimana mungkin ya jamaah dirahmati Allah, ketika Nabi SAW punya keinginan untuk mendatangi walimatul urs, itu saja langsung Allah Subhanahu wa taala tidurkan, apalagi kemudian keinginan yang sudah jelas-jelas ini bertentangan dengan kepribadian baik dan perangai terpujinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu keinginan untuk bunuh diri. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang paling sabar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tabah di dalam menghadapi segala ujian. Masa hanya sekedar ujian seperti ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai punya keinginan untuk bunuh diri? Ini tidak selaras.
dan tidak sejalan dengan perangai dan akhlak mulia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih yang jamaah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam banyak riwayat bahwa bunuh diri ini adalah satu perbuatan dosa besar, ya, bahkan termasuk di antara dosa besar yang menjadikan orang yang melakukan demikian itu akan disiksa, akan diadab dengan cara yang sama. Nanti kita akan bahas lebih rinci bi'idznillah ta'ala. Maka bagaimana mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan umatnya agar tidak terjerumus ke dalam dosa besar ini? Ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya keinginan untuk bunuh diri. Ini kan kontradiksi. Maka secara matan teksnya para ulama ilmu hadis mengatakan bermasalah. Matannya sudah kita jelaskan. Sanadnya bermasalah. Matannya pun kontradiksi dengan kenyataan pada diri dan kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan jawaban bagi orang yang masih bertanya-tanya. Lantas kenapa Imam Bukhari mencantumkan di dalam kitab sahihnya? Ini yang perlu kita jawab. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan Imam Bukhari rahimahullah taala, kenapa mencantumkan hadis ini di dalam Sahih Bukharinya? Maka ada beberapa jawaban-jawaban yang kita urutkan, dan mudah-mudahan urutan pertama, kedua, ketiga ini adalah bagian dari dasar dan kaidah di saat kita menjumpai beberapa hadis yang lain yang semisal dengan ini, kita bisa memakai jawaban tersebut. Jawaban yang pertama, ya, kita harus tahu dulu bagaimana kedudukan Imam Bukhari rahimahullah taala. Ya, bukan untuk mengkultuskan Imam Bukhari, tapi supaya kita tahu bagaimana kedudukan Imam Bukhari di dalam mencantumkan setiap hadis yang ada di dalam sahihnya. Ini gak sembarangan. Maka ada sebuah cerita, ya, riwayat yang dikisahkan, yang dinukilkan oleh Imam atau Syekh yakni Ali Al-Hashish di dalam majalah At-Tauhid yang diterbitkan di Mesir. Di sini beliau mencantumkan dan menukilkan sebuah riwayat bagaimana pertemuan antara Imam Muslim dengan Imam Bukhari, ya, Imam Muslim dengan Imam Bukhari. Di mana Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Bukhari langsung kemudian mencium tangannya, lantas kemudian Imam Muslim bertanya satu persatu terhadap hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari memanfaatkan waktunya untuk mengajarkan hal ini dan menyampaikan hal ini kepada Imam Muslim. Dia sebutkan hadis ini misalnya kenapa dicantumkan, ada alasan masing-masing. Selesai pertemuan ini, Imam Muslim mengatakan apa? Tidaklah ada orang yang wahai gurunya para guru, kata Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dan ini sekaligus menjadi bantahan telak kepada orang-orang Rafidhah. Jadi orang-orang Rafidhah itu tahu bahwa orang-orang orientalis, orang-orang Nasrani itu menggoreng ini hadis ini. Makanya di dalam situs mereka, maaf, www.alhassanain.org, di dalam situs ini dimiliki oleh orang-orang Rafidhah, ya, orang-orang Syiah. Ini juga ikut meramaikan, bahkan seakan-akan dengan kata-kata yang mendayu-dayu, ya, ini adalah bagian dari framingnya orang-orang Syiah Rafidhah untuk menggait, ya, rasa empati, sampai mengatakan bahwasanya kenapa, ya, kalian semua masih percaya dengan sosok yakni Bukhari? Bagaimana mungkin orang yang cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok menyisipkan hadis tentang adanya keinginan baginda kita untuk bunuh diri? Ini adalah kedustaan terbesar atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bahasa-bahasa yang saya rangkum di dalam situs alhassanain.org, dan itu adalah situsnya mereka orang-orang Syiah. Baru kemudian disebutkan, ini loh contohnya. Ya, tadi hadis yang saya, ya, cantumkan dan saya sampaikan tadi di awal. Disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masa kekosongan, terputusnya wahyu sampai punya keinginan, kemudian berikan komentar, ya, bahwasanya yang salah itu bukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
Yang salah ini adalah siapa? Bukhari. Kenapa kisah kisah seperti ini dicantumkan di dalam Sahih Bukhari? Ya, dia mengklaim bahwasanya ini adalah bukti bagaimana penistaannya Imam Bukhari kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Intinya seperti itu. Maka yang pertama, jamaah dirahmati Allah, kita harus tahu kedudukan kedudukan Imam Bukhari rahimahullah taala, dan para ulama sepakat sebagaimana tadi nukilan dari riwayat sampai Imam Muslim ini saja mengakui keilmuan Imam Bukhari itu tidak sebanding dengan keilmuan dalam ilmu hadis di antara rata-rata para muhaditsin. Bahkan Imam Muslim pun yang kita tahu di dalam mencantumkan sesuatu agak sedikit lebih longgar Imam Muslim daripada Imam siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari lebih ketat ini dalam hal ini. Ya, bahkan kata-kata pengakuan dari Imam Muslim ini adalah bukti siapapun ya yang membencimu, kata Imam Muslim, wahai Imam Bukhari, maka sungguh dia adalah orang-orang yang apa? Hasad. Ya, dengan istilah lain para ulama mengatakan bahwasanya orang-orang yang membenci Imam Bukhari itu terkait dengan hadis-hadis yang ada di dalam Bukhari menunjukkan bahwasanya mereka tidak faham terhadap fikih yang selama ini menjadi ciri khas dan karakteristik Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Nanti kita akan sampaikan di jawaban yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Sahih Bukhari ini memiliki keunikan. Ya, ini adalah jawaban yang kedua. Sahih Bukhari ini memiliki keunikan. Ya, ada yang mengatakan inilah dalamnya fikih Imam Bukhari. Setelah tadi kita tahu bahwasanya kedudukan Imam Bukhari dalam ilmu hadis itu tidak ada yang menandingi dan itu diakui oleh Muslim. Yang kedua, Imam Bukhari ini memiliki fikih, memiliki kaidah khusus di dalam mencantumkan hadis-hadis yang ada di dalam sahihnya. Maka istilahnya jangan kita berkomentar dulu sebelum kita tahu manhaj dan metodologi Imam Bukhari mencantumkan hadis-hadis di dalam sahihnya. Ini adalah bagian dari fikihnya Imam Bukhari. Maka kalau kita telusuri ya nih, jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tentang adanya keinginan Nabi SAW bunuh diri, itu sudah ada kata kuncinya di situ. Imam Bukhari sudah mengatakan apa? Fima balaghona. Jadi hadis ini tidak dinisbatkan, tidak disambungkan kepada siapa? Nabi. Tapi beliau itu hanya menukilkan sebuah riwayat yang bersumber dari siapa? Ibnu Syihab Az-Zuhri. Itu intisarinya. Makanya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala tidak kemudian mengatakan qala Rasulullah SAW, tidak. Tapi setelah menyebutkan Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri fima balaghona. Artinya apa? Kalau seandainya kita tahu kaidah dan metodologi ya Imam Bukhari dalam mencantumkan hadis, kita langsung akan faham. Oh, berarti ini memang hadisnya tidak sahih karena tidak dinisbatkan kepada siapa? Nabi. Tapi fima balaghona, apa yang sampai kepada kami dari Ibnu Syihab Az-Zuhri. Bagi para pakar ahli hadis ini sudah menjadi apa? Kode yang sangat spesial. Oh, berarti sudah mereka akan tahu lah. Mereka akan memahami langsung. Tapi bagi kita ini kurcaci-kurcaci kecil yang belum tahu tentang kaidah-kaidah dan metodologi Imam Bukhari, pasti mereka aja melihat ini ada dalam Sahih Bukhari, berarti pasti sahih, berarti ini kesimpulan yang prematur. Nggak bisa kemudian kita menggunakan seperti ini. Jadi istilahnya seperti ini jamaah. Imam Bukhari ini punya kaidah khusus dalam mencantumkan beberapa hadis di dalam kitab tersebut, kitab menjadi sahih. Dan ketika Imam Bukhari itu ingin menukilkan riwayat yang bermasalah, pasti akan diberikan kode. Dan kode untuk hadis yang bermasalah di dalam cerita ini itu apa? Fima balaghona. Ini sudah masyhur di kalangan para ulama ilmu hadis. Ya. Baik, ini adalah yang kedua ya nih jamaah. Yang ketiga, jawaban yang ketiga, para ulama mengatakan bahwasanya, coba kita lihat, Imam Bukhari ini mencantumkan kisah terputusnya wahyu ini, ya, ada dua riwayat.
Riwayat yang pertama disebutkan di dalam kitab Bad'il Wahyu di awal. Sedangkan riwayat yang ada tambahan tadi, yang sudah ada kode tadi bermasalah, itu dicantumkan di kitab yang nomor 91, disebut di situ dengan kitab At-Takbir. Bayangkan, jaraknya jauh. Ya, kalau seandainya hadis yang sahih, yang tidak ada masalah di situ, di mana kemudian diajak oleh Khadijah kemana? Waraqah bin Naufal, ada dialog, selesai masalah. Itu yang kita jumpai di dalam kalau kita punya Sahih Bukhari, kita buka, dari situ nanti kita akan jumpai, berhenti sampai di situ tok. Tapi kemudian kisah ini dicantumkan lagi oleh Imam Bukhari dengan tambahan yang bermasalah tadi, dan itu tidak langsung disebutkan di dalam kitab atau bab utama, tidak. Satu, ya, di situ dalam bab besar yaitu kitab takbir, ada yang mengatakan kitab mimpi, bab tentang mimpi. Nah, di sini menunjukkan kecerdasan juga Imam Bukhari rahimahullah. Ya, bahwasanya dua hadis, satu, kenapa yang satu itu dicantumkan di awal, yang satu di akhir? Apalagi kemudian yang kedua ini ada tambahan bagi orang yang membaca kitab Bukhari supaya faham, supaya bisa membedakan bahwasanya kitab yang pertama, bab yang pertama itu yang sahih, sedangkan yang ditaruh di akhir ini adalah riwayat yang tidak sahih. Apalagi tadi diberikan kode apa? Fima balagonya. Imam Bukhari tidak menisbatkan kepada Nabi SAW. Nah, untuk memahami ya kode-kode seperti ini penting. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala, ya, kalau seandainya ada pembahasan yang ini dan pernah disampaikan oleh Syekh ya Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah taala ketika beliau membahas tentang ya sahih yani Bukhari, yani rahimahullahu rahmatan wasi'atan, yani beliau selalu menyampaikan beberapa keunikan-keunikan dari dalamnya fikih Imam Bukhari di dalam mencantumkan. Terkadang kita orang-orang awam itu susah, bahkan kesulitan untuk bisa mencerna. Tapi kalau seandainya ditelusuri, ditelaah lagi, pasti kita akan temukan bahwasanya Imam Bukhari ini memang benar-benar termasuk orang yang cerdas dan punya metodologi khusus di dalam mencantumkan setiap hadis yang ada di dalam sahihnya. Nah, inilah ya di antara jawaban yang ketiga. Jadi jawaban yang pertama, kita harus tahu kedudukan Imam Bukhari ini sudah diakui. Yang kedua, Imam Bukhari ketika menyebutkan ini ya, itu sudah diberikan kode. Bagi orang yang faham sudah tahu berarti hadisnya ini bermasalah. Yang ketiga, bukan berarti Imam Bukhari itu kemudian membiarkan seperti itu, enggak. Imam Bukhari juga mencantumkan mana hadis yang sahih, dan itu sebagai bentuk penghormatan ditaruh di bab pertama. Supaya orang itu nanti bisa membedakan, oh yang pertama ini diawalkan dan ini yang sahih. Sedangkan yang akhir di bab 91 ini yang bermasalah, apalagi dikasih kode tadi. Baik. Kemudian yang keempat, yakni jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita jamaah dirahmati Allah, ya, kata para ulama, yang keempat, kita harus ya menyandingkan hadis ini dengan kitab yang lain, yaitu kitab Sahih Muslim. Nah, ketika kita buka kitab Sahih Muslim, tidak disebutkan sama sekali oleh Imam Muslim dalam Sahih tentang tambahan riwayat adanya keinginan Nabi SAW untuk bunuh diri. Terus bagaimana kita menyikapi hal ini? Ya sudah, berarti Imam Muslim ini riwayatnya sahih, sejalan dan selaras dengan riwayat yang sahih yang dicantumkan dalam bab pertama Sahih Bukhari. Selesai. Adapun riwayat yang bermasalah ada tambahan ini sudah kita jawab di poin yang kedua dan poin yang ketiga, sudah ada kode khusus dari Imam Bukhari. Dan inilah salah satu di antara pelajaran juga yang diambil oleh Imam Muslim, hingga beliau mengatakan siapapun yang membenci wahai Imam Bukhari, berarti mereka adalah orang-orang yang memang hasad terhadap dirimu. Subhanallah. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara beberapa ulasan agak sedikit mungkin dalam
nggak biasanya kita membahas murni tentang sirah, tapi hari ini kita ingin sedikit ya membongkar dan meluruskan yakni fakta, karena memang terputusnya wahyu ini seringkali sekali lagi digoreng-goreng oleh orang-orang yang sedari awal benci dan hasad terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya Sahih Bukhari dan Imam Bukhari pun kena imbasnya di sini. Salam tidak seperti itu. Apa? Imam Bukhari kita juga tahu bagaimana ya kecerdasan dan kecerdikan yang beliau di dalam mencantumkan hadis-hadis di dalam yakni sahihnya. Baik, kita anggap yang cukup, dan mudah-mudahan jawaban yang terakhir 4 jawaban itu sedikit memberikan gambaran kenapa Imam Bukhari mencantumkan di dalam sahihnya. Adapun tentang sanad sudah kita kontradiksi dengan beberapa riwayat-riwayat tentang haramnya bunuh yakni diri. Baik. Adapun pelajaran yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari sini adalah pengembangan dari ya alasan haramnya bunuh diri. Apa hikmah? Apa alasan dan sebab bunuh diri ini termasuk dosa besar, dan itu mustahil terjadi pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait bunuh diri ini, Syekh bin Baz rahimahullah taala pernah mengatakan bahwasanya bunuh diri itu adalah dosa besar yang paling besar. Karena beberapa alasan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sudah melarang di dalam surat An-Nisa ayat 28. Di dalam surat An-Nisa ini adalah dalil larangan untuk bunuh diri untuk alasan apapun. Ya, dalil yang pertama surat An-Nisa ayat 28. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wala taqtulu anfusakum innahu kana bikum rahima." Sendiri. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang, Maha Rahmat kepada kalian semua para manusia. Nah, ini adalah yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bunuh diri. Tapi bagi orang mukmin nanti kita akan sampaikan insyaallah. Di dalam sebuah hadis qudsi disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ada seseorang yang terluka di dalam peperangan, yang akhirnya kemudian dia mengambil semacam pedang atau belati dan mengiris urat nadinya yang akhirnya menyebabkan dia mati. Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman di dalam hadis qudsi ini, "Badarani 'abdi bi nafsi, haramtu 'alaihil jannah." Ternyata hamba ini ingin mendahuluiku. Artinya Allah Subhanahu wa taala masih berkeinginan agar orang ini, bayangkan, dia adalah sebagai seorang mujahid. Pahalanya sangat luar biasa sekali. Tapi kenapa dia menutup kehidupannya ini dengan cara-cara yang sangat tragis sekali, membunuh dirinya? Ya, akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Badarani 'abdi bi nafsi." Hambaku ini mendahului takdirku, istilahnya seperti itu. Karena memang itu yang menjadi keputusannya, haramtu 'alaihil jannah. Aku mengharamkan untuknya masuk yakni surga. Dan kata Syekh bin Baz rahimahullah taala, ini adalah ancaman yang berat bagi para pelaku bunuh diri. Yang ketiga, ya, siksanya juga amat berat. Bahkan orang yang melakukan bunuh diri itu akan disiksa dengan cara yang sama sebagaimana tatkala ia bunuh diri. Kalau seandainya dia bunuh diri dengan menusukkan pedang, atau mungkin barangkali dengan melemparkan dari ya tempat yang begitu tinggi, maka seperti itulah ia akan disiksa nanti di neraka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya jamaah, ya, man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dengan cara tertentu, udziba bihi, maka dengan cara tertentu, dengan sesuatu itulah ia akan diazab di hari kiamat nantinya, artinya di neraka. Subhanallah. Maka oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di antara beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya bunuh diri itu terlarang.
berdasarkan ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa 28. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW sudah mengatakan Allah mengharamkan baginya untuk masuk jannah. Pun demikian dengan yang ketiga, ya, siksanya pun amat pedih, bahwasanya ia akan disiksa sebagaimana ia bunuh diri. Dengan cara seperti itulah ia akan disiksa dengan cara yang sama ketika nanti di neraka. Taib. Berkaitan yang dibunuh diri inilah kemudian para ulama mengaitkan dengan teks atau matan hadis tersebut. Apakah mungkin bagi seorang Nabi SAW ketika Al-Quran sudah mengatakan larangan, ketika hadis menunjukkan bagaimana Allah mengharamkan jannah, ketika Nabi SAW mengatakan orang yang bunuh diri itu akan diadab dengan cara yang sama, bagaimana hal itu kemudian muncul keinginan pada diri Nabi SAW? Ini kan kontradiksi. Lah, berkaitan dengan bunuh diri ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ya, setelah kita tahu tentang haramnya bunuh diri, ada beberapa tambahan yang dikemukakan oleh para ulama. Yang pertama, yakni jamaah dirahmati Allah, selama pelaku bunuh diri ini adalah seorang muslim, maka tidak akan mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Itu sangat penting. Hal ini sebagai bentuk bantahan kepada keyakinan dan pemahaman orang-orang siapa? Khawarij. Ini adalah catatan pertama para ulama. Kita tahu bunuh diri itu termasuk dosa besar yang paling besar. Tapi kita harus memberikan beberapa catatan mengenai hal ini. Yang pertama, bahwasanya pelaku bunuh diri itu, ya, selama dia muslim tidak akan mengeluarkan pelakunya dari keislamannya. Dan ini adalah sebagai bentuk bantahan untuk orang-orang yakni Khawarij. Karena orang-orang Khawarij, para pelaku dosa besar, sekali dia berbuat demikian, maka itu sebagai bukti yang cukup kuat menurut mereka bahwa ia sudah pantas dihukumi sebagai orang kafir. Ya, padahal subhanallah kalau kita lihat di dalam beberapa ayat, pun demikian di dalam hadis. Salah satunya di dalam surat Al-Hujurat. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-6 kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang mukmin ada dua kubu, itu masih disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang mukmin, padahal mereka saling berbunuh-bunuhan. Ya, pun demikian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah bersabda, ya, idzal taqa al-musliman bisayfihima, sampai kemudian menutup al-qatilu wal maqtul finnar. Ketika ada dua orang muslim yang saling duel, satu lawan satu, kemudian yang membunuh dan yang dibunuh keduanya masuk neraka. Tapi ini nggak akan jadi selamanya. Ya, oleh karena itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah kaidah penting untuk memahami hal ini. Yani bahwa sebesar apapun pelaku orang yang membunuh jiwa maupun membunuh dirinya sendiri, maka tidak akan mengeluarkan dirinya dari keislamannya selama dia itu muslim. Ya. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini bukan berarti ia akan masuk surga. Kaidah di dalam pemahaman atau akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hal ini bisa jadi akan mengantarkan mereka akan masuk neraka, tapi tidak akan apa? Selama-lamanya. Ya, mereka tidak dianggap sebagai orang kafir, tapi nanti mereka akan mendapatkan hukuman yang setimpal di neraka. Tapi selama ada keimanan, selama ada keislamannya, maka inilah yang akan menyelamatkan dirinya dari api neraka selama-lamanya di sana. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan, yakhruju minan nar, Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari neraka man qala la ilaha illallah, ya, wa fi qalbihi mithqal atau waznu sya'iratin min khair. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang masih punya iman, sekalipun itu hanyalah semacam atau seberat syairah. Yani syairah itu mungkin satu biji gandum dari keimanan atau dari kebaikannya. Itu yang akan menjadi modal utama dan aset yang paling berharga yang akan mengeluarkan dia dari neraka. Meskipun dia harus singgah terlebih dahulu ke neraka. Ini sangat penting sekali jamaah. Pun demikian disebutkan dalam Sunan At-Tirmidzi. Dan ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah ta'ala, bahwa orang-orang
yang akan masuk neraka selama dia itu muslim dan mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Sunan At-Tirmidzi itu meminta kepada malaikat untuk mengeluarkan mereka dari neraka. Dan kemudian mereka akan dicuci dengan air dari surga, kemudian kulit-kulitnya itu akan mengelupas yang gosong-gosong, kemudian mereka akan dimasukkan ke jannah. Dan ini adalah pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, jadi mereka di dunia meskipun berbuat dosa seperti itu, bom bunuh diri misalnya, nanti kita akan bahas lebih rinci setelah ini, membunuh dirinya sendiri selama dia muslim tidak dianggap kafir. Yang kedua, ya, dan ini bisa mengantarkan kepada neraka tapi tidak akan selama-lamanya di sana. Kemudian arahan yang ketiga dari para ulama jamaah, dan ini penting, ya, bahwasanya bunuh diri itu bukan cara yang tepat untuk mengakhiri kehidupan. Karena seringkali orang mengatakan bahwasanya bunuh diri ini adalah cara bagaimana dia ingin mengakhiri kehidupan. Jamaah dirahmati Allah, kehidupan dunia ini bukan akhir dari segalanya. Masih ada kehidupan yang lain. Jangan anggap dengan tekanan yang bertubi-tubi. Jangan anggap karena mungkin anak-anak muda saat ini yang banyak yang labil, yakni gagal dalam kuliah, yakni gagal dalam urusan cinta misalnya, ternyata ingin mengakhiri kehidupannya dengan bunuh diri. Ini salah. Masih ada kehidupan yang lain. Bukankah Allah SWT firman dalam surat Al-A'la ayat 17? Wal akhiratu khairu wa abqa, ada kehidupan yang lain. Maka disebutkan di dalam Sunan At-Tirmidzi, di mana Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu pernah menangis ketika berziarah kubur. Yang itu tidak terjadi pada sebelumnya. Sampai air matanya ini membasahi apa? Lihya atau jenggotnya. Maka disinilah kemudian mantan budaknya kemudian bertanya kepada Utsman ibn Affan, wahai Utsman, seringkali engkau mengingatkan tentang neraka, tentang alam kubur, tapi tak pernah engkau menangis seperti yang aku jumpai hari ini. Apa yang terjadi dengan engkau? Hari ini engkau menangis sampai air matamu itu membasahi jenggotmu. Dia teringat dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya innal qabra, kehidupan setelah dunia ini, alam kubur atau alam barzah, awwalu manazilil akhirah. Sesungguhnya kehidupan setelah kehidupan dunia ini, jamaah dirahmati Allah, itu baru gerbangnya kehidupan akhirat. Jadi masih panjang perjalanan kita nantinya. Baru kemudian beliau melanjutkan, faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Barang siapa yang di gerbang kehidupan setelah dunia ini, yaitu di alam kubur, itu selamat, dia mendapatkan naim, mendapatkan kenikmatan kubur, fama ba'dahu aisar. Perjalanan berikutnya, etapa berikutnya yang akan dilalui oleh orang tersebut akan dimudahkan oleh Allah. Tapi kalau seandainya fama lam yanju, fama ba'dahu asyad. Dan barang siapa ya yang sudah di gerbang di masa-masa karantina di situ, masa penantian di situ untuk menanti dan menunggu hancurnya alam semesta, dia sudah enggak selamat mendapatkan azab kubur. Kata Utsman dengan menukilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, fama ba'dahu, pasti perjalanan berikutnya akan lebih berat. Baru kemudian beliau mengatakan apa? Fama ra'aitu mandoron qat illa wal qabru afdo minhu. Saya tidak pernah mendapati dan menjumpai ada satu tempat, satu pemandangan ya yang itu lebih buruk, lebih mengenaskan, lebih kejam, lebih menakutkan melebihi alam barzah, yaitu kuburan. Karena banyak alasan ya nih jamaah. Karena dengan kita sudah berpindah ke alam kubur, sudah nggak ada lagi yang namanya masa remedial. Kalau kita di dunia ada kesalahan masih kita ganti. Berbuat dosa besar apapun masih ada kehidupan, kita bisa beristighfar dan kita bisa bertobat kepada Allah. Tapi kalau sudah di alam kubur sudah nggak ada lagi masa-masa kita bisa mengganti, merevisi, kita memperbaiki amalan kita, sudah terputus dengan kematian kita. Di sisi lain ya nih jamaah dirahmati Allah, kalau seandainya kita mendapatkan nikmat kubur, alhamdulillah, karena masa penantian hancurnya alam semesta yang meski panjang, bahkan kemungkinan besar lebih panjang daripada jatah usia kita di dunia. Ya, itu kita masih merasa enak, enjoy, maaf di dalam alam kubur karena kita termasuk orang yang mendapatkan nikmat. Tapi apa jadinya kalau seandainya di alam kubur itu baru masa penantian, kita merasakan adabul qabr, padahal masa menunggu ya alam semesta ini hancur
lebih panjang, bahkan mungkin barangkali ratusan lagi, mungkin ribuan, kita nggak tahu kapan akan terjadi. Tapi kita masa penantian di alam kubur sudah mendapatkan azabul kubur. Ini adalah masa-masa yang sangat tidak mengenakan. Makanya Utsman mengatakan bahwasanya ma ra'aitu mandorun qattu ila wal qabru afdha. Tidak ada pemandangan yang sangat mengerikan kecuali kuburan itu adalah tempat yang paling menakutkan. Baik, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah adzan? Belum. Baik. Nah, setelah yang ketiga bahwasanya bunuh diri itu ya jamaah bukan cara yang tepat untuk mengakhiri kehidupan karena masih ada kehidupan. Seringkali ya para ulama ketika membahas tentang bunuh diri itu mengaitkan dengan isu-isu yang lagi hangat. Ya, dan itu hampir setiap tahun muncul. Apa itu? Bagaimana dengan menyikapi bom bunuh diri atas nama agama? Ya. Karena bunuh diri yang tadi sudah kita sampaikan tentang haramnya, larangan dari Al-Qur'an, akan disiksa ya di neraka nanti sebagaimana cara dia bunuh diri. Ya, dan bunuh diri ini bukan akhir dari kita mengakhiri kehidupan di dunia. Nah, terus kemudian muncul ada spekulasi di sini bahwasanya bunuh diri ini tidak secara mutlak dilarang. Karena ada yang mengatakan bahwasanya selama bunuh diri itu atas nama agama, maka hal itu diperbolehkan, bahkan ada yang mengatakan menganjurkan, bahkan diwajibkan. Nah, ini yang keempat dan ini yang nanti kita akan bahas. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait bom bunuh diri atau bunuh diri atas nama agama, ini menjadi isu yang cukup hangat dan itu muncul ya di tahun 90-an hingga saat ini. Selalu ada pro dan kontra dan polemik di kalangan orang-orang yang dikenal sebagai para ahli ilmu. Ya, secara umum ada dua pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya bom bunuh diri atau bunuh diri atas nama agama itu diperbolehkan. Ya, karena memang ada tujuan yang disyariatkan, karena ada alasan yang dibenarkan menurut syar'i. Karena dalam kondisi darurat maka hal itu dibolehkan. Bahkan kalau kita telusuri jamaah dirahmati Allah, ya, pendapat yang pertama ini didominasi oleh para ulama-ulama yang dikenal dengan ulama-ulama Syam dan ulama-ulama Mesir. Sebagian mereka lebih condong dengan pendapat yang pertama. Ya, bahkan ada salah satu ulama, Syekh Jibrin, dahulu juga condong dengan pendapat yang pertama, tapi kemudian di akhir hayatnya beliau mencabut dan menganulir ucapannya ini. Ya, dulu beliau pernah mengatakan bahwasanya bom bunuh diri atas nama agama ini diperbolehkan, tapi di akhir hayat beliau mencabut ucapannya. Rahimahullah ta'ala. Ini adalah pendapat yang pertama. Ya, nah pendapat yang pertama ini sudah kan? Tapi nanti kita akan lanjutkan, baru nanti kita akan masuk ke sesi yang kedua insyaallah taala. Ya, apa saja dalil pendapat yang pertama? Ya, kemudian bagaimana dengan pendapat yang kedua dan bagaimana bantahannya? Baru nanti kita akan tutup dengan faedah yang ketiga. Apa hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menunda-nunda turunnya wahyu hingga Nabi SAW sampai dalam kondisi bimbang. Ada dua hikmah yang disebutkan oleh para ulama, salah satunya adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Baru nanti kita akan masuk sesi yang kedua, dakwah Nabi SAW secara